Seperti biasa, admin akan membahas spoiler Battle Through the Heaven episode 30 yang akan tayang 2 minggu kemudian. Namun spoiler ini berdasarkan novelnya, ada kemungkinan akan sedikit berbeda ketika tayang nanti. Mari kita mulai. Di episode 29 sebelumnya, sementara seluruh stadion turun dalam keheningan, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Api perlahan ditarik, dan armor api warna hijau dengan cepat memudar, sekali lagi mengungkapkan sosoknya yang pada saat ini pakaiannya sedikit compang-camping. Namun meskipun begitu, mata hitamnya dipenuhi dengan kejutan. Awalnya dia hanya bertindak sesuka hatinya, namun sungguh tak terduga. Itu memiliki efek unik melindungi hidupnya di saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Baicheng yang berwajah putih. Namun senyumnya secara bertahap menjadi dingin. Dia jelas tahu serangan Baicheng sebelumnya benar-benar bermaksud untuk melakukan serangan pembunuhan. Sudut mulut Baicheng bergetar sedikit saat dia merasakan kedinginan gelap di wajah Xiaoyan. Matanya masih ganas dan kejam saat dia mengumpulkan sedikit sisa douqi di tubuhnya. Douqi dalam tubuh Xiaoyan mengikuti rute metode Qi mantra apinya saat beredar dengan cepat. Setelah itu, tak henti-hentinya menyerap energi alam sekitarnya. Saat keduanya saling berhadapan sekali lagi, atmosfer di dalam arena kembali menjadi tegang. Raungan rendah memancar dari tenggorokan Baicheng. Matanya berisi sisa-sisa kemerahan darah sebelumnya. Sesaat kemudian, tubuhnya membungkuk ke depan. Segera, tombak warna darahnya sekali lagi melayang di langit, menembak dengan eksplosif ke arah kepala Xiaoyan. Tombak warna darah dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan, namun saat berjarak 10 meter darinya, dia tiba-tiba menginjak tanah. Segera api warna hijau melesat keluar dari jarinya dan bertabrakan dengan ujung tombak. Api warna hijau perlahan membakar ujung tombak, sampai akhirnya seluruh tombak meleleh dan menetes ke tanah menjadi genangan cairan. Baicheng menjadi bodoh saat dia melihat tombaknya benar-benar berubah menjadi logam cairan. Tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menampilkan semua taktiknya, tetapi pada akhirnya bajingan di depannya masih tidak jatuh. Menatap wajah Xiaoyan yang dingin, dia tiba-tiba menyadari mata Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh. Bajingan ini ingin membunuhku. Sebuah pemikiran muncul di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak mengakui kekalahan. Namun sesaat tangannya bergerak, kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak tanah. Suara petir terdengar dan dia sudah muncul di depan Baicheng. Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalas perasaan itu. Xiaoyan membuka mulutnya sambil menatap wajah ketakutan Baicheng yang berada dalam jarak dekat. Kemudian tinjunya mengepal, tinju oktan. Peng, suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema. Seluruh penonton memandangi Baicheng yang seperti karung pasir saat terseret ke tanah. Sebelum dia meluncur keluar dari arena dan bertabrakan dengan dinding, tak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiaoyan perlahan menegakkan tubuhnya di dalam arena. Tinjunya sedikit bergetar saat setitik darah mengikuti ujung jarinya menetes ke bawah. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menyapu berbagai ekspresi semua orang. Setelah itu, dia mengeluarkan batuk lembut saat dia mengalihkan tatapannya ke arah Su Qian di kursi juri. Su Qian melirik Baicheng di bawah yang tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kemudian dia bertukar pandang dengan beberapa tetua sebelum melambaikan tangannya pada beberapa instruktur untuk mengambil tubuh Baicheng. Xiaoyan memenangkan pertandingan ini. Mata Su Qian menatap Xiaoyan di arena. Dengan segera suaranya menjadi lebih dalam saat dia berbicara. Namun aku harap semua orang tidak menggunakan serangan fatal seperti itu di dalam pertandingan berikutnya. Mereka yang memiliki taktik berlebihan akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kata-kata Su Qian jelas mengandung peringatan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, kakinya dengan lembut menekan tanah saat tubuhnya bergegas ke tempat penonton. Sungguh orang yang tidak berguna, dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Xiaoyan. Liu Fei segera mendengus dengan dingin dan mengutuk. Yao Sheng, kamu sebaiknya tidak mempermalukan dirimu sendiri jika kamu bertemu dengannya. Yao Sheng sedikit terkejut, ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum sinis. Fei kamu dapat yakin bahwa selama aku bisa bertemu dengannya, aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Kamu tidak boleh memandang rendah Xiaoyan. Jika tidak, kamu juga akan berakhir seperti Baicheng.
Armor api warna hijau yang ditampilkan Xiaoyan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" Sun Er memegang tangan Xiaoyan dan bertanya dengan sikap prihatin. "Aku baik-baik saja, hanya saja armor api terlalu banyak melelahkan Douqi." Xiaoyan kemudian mengeluarkan pil pemulihan energi sambil menggelengkan kepalanya. Mata Sun Er mempelajari wajah Xiaoyan yang secara bertahap memerah. Dia akhirnya menghela napas lega. Tatapannya kemudian beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dengan lembut berkata, "Sungguh tak terduga Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu." Ya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia juga mengalihkan pandangannya pada pertarungan berikutnya. Di arena masih ada pertarungan tanpa henti setelah Xiaoyan. Selain itu, tingkat keganasan bahkan melampaui pertarungan antara Xiaoyan dan Bai Cheng sebelumnya. Akhirnya giliran Wu Hao muncul setelah kompetisi telah berkembang sampai setengah jalan. Dibandingkan dengan beberapa pertarungan menarik sebelumnya, kemenangan Wu Hao cukup santai, lawannya hanya Dowling bintang 1. Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum Wu Hao mengalahkannya dalam satu pukulan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kenikmatan saat dia kembali ke tempat duduk. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan putaran dengan mudah. Apakah dia akan hanya senang jika dia menjadi sangat lelah seperti aku? Pertandingan selanjutnya, nomor 37. Angka yang tiba-tiba terdengar segera menyebabkan seluruh stadion tiba-tiba terdiam. Banyak tatapan tiba-tiba berubah sebelum akhirnya berhenti pada pria tinggi besar dengan wajah sedalam air. Tombak tiran Liu Qing. Peng. Liu Qing mendarat di arena, tubuhnya seperti pagoda hitam karena dia tiba-tiba jatuh dari langit. Dia hanya berdiam diri di sana, menutup matanya sambil menunggu lawannya muncul. Beberapa saat kemudian, sosok manusia biru pucat melintas dan muncul di arena di bawah fokus semua orang. Karena semua pesaing telah tiba, biarkan pertandingan dimulai. Su Qian menatap kedua orang yang saling berhadapan di arena saat dia melambaikan tangannya. Saat suara Su Qian terdengar, tangan pria berpakaian biru sedikit bergetar. Segera pedang biru pucat muncul. Dan Douqi ombak biru pucat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Merasakan aura melonjak dari pihak lain, Liu Qing akhirnya perlahan membuka matanya. Dia kemudian mengangguk sedikit. Untungnya, keberanian pihak lawan tidak serendah yang dia pikirkan. "Senior Liu Qing, Lanian akan meminta bimbinganmu." Pria muda itu mengarahkan pedangnya pada Liu Qing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Segera, dia mengambil inisiatif untuk pertama kali menyerang. Dia jelas tahu betapa merepotkannya Liu Qing, oleh karena itu dia tidak akan menahan apapun. 3 tanduk hiu, teriakan rendah dipancarkan dari mulut Lanian. Segera, cahaya warna biru tiba-tiba melonjak dan bentuk 3 kepala tajam ganas samar muncul. Dengan mulut besar yang menganga, itu menerkam eksplosif ke arah Liu Qing. Ekspresi Liu Qing masih tidak berubah meskipun menghadapi serangan Lanian yang sangat ganas. Tangannya perlahan-lahan meringkuk menjadi busur yang aneh. Warna emas pucat tiba-tiba melonjak ke tangannya yang berbentuk seperti cakar, kemudian dengan santai menerima serangan Lanian. Hancurkan! Peng! Segera cahaya pedang Lanian langsung meredup sampai runtuh dan menghilang. Saat pedang pertama Lanian rusak, dia buru-buru menjabat tangannya. Segera 2 pedang cahaya bersinar dan muncul. Kemudian membentuk kepala hiu lagi, secara bersamaan menerkam ke arah Liu Qing. Cengkeraman besar pemecah peti mati. Kedua tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung aneh seperti cakar, dengan mantap meraih kedua pedang dan menghancurkannya. Pertarungan selesai. Ketika Lanian kaget saat serangan ganasnya dengan mudah dihancurkan oleh Liu Qing, suara samar tiba-tiba terdengar saat Liu Qing bergerak dekat ke tubuhnya. Peng! Aura ganas Liu Qing mendorong ke depan, benar-benar menghancurkan Douqi yang melindungi tubuh Lanian. Wajah Lanian menjadi putih, darah segar keluar dari mulutnya, tubuhnya terseret ke tanah dan dengan kasar terlempar keluar dari arena. Teknik cakar yang aneh, dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiaoyan benar-benar serius saat dia melihat sepasang telapak tangan besar dari tempat penonton. Dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di hatinya. Orang ini memang sangat merepotkan. Setelah pertandingan Liu Qing berakhir, ada sejumlah ahli yang membuat penampilan mereka satu demi satu. Salah satu yang menarik perhatian semua orang tentunya adalah penampilan Lin Xiuya, ahli nomor 2 peringkat kuat. Namun pertandingannya menyebabkan semua orang kecewa, ini karena lawannya tidak pernah muncul.
Oleh karena itu, Ling Chuya telah menjadi orang yang memiliki waktu paling mudah untuk maju ke babak selanjutnya. 25 pertandingan pada hari pertama telah berakhir, namun semua orang tahu pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah hari ini, melainkan di hari kedua dan ketiga. Malam menyelimuti Akademi Dalam. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila di ruangannya sambil menutup matanya. Setelah berlangsung selama 2 jam, dia akhirnya membuka matanya. Sepertinya kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada hari ini. Xiaoyan merenung dan bergumam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menjadi kejam ketika dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang peduli? Aku akan bertarung habis-habisan. Tidak peduli siapa yang aku temui, aku harus masuk 10 besar. Di sebuah ruangan kecil yang tenang, tidak jauh dari kamar Xiaoyan, sosok Sun Er berdiri dengan indah di bawah sinar bulan. Di belakangnya, seorang lelaki tua, Ling Ying, berdiri dengan tangan menggantung. Nona muda, waktu 1 bulan sudah habis. Apakah kamu tidak akan pergi? Sun Er gemetar sedikit. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas yang dalam. Tunggu beberapa hari lagi, aku akan dapat pergi dengan hati tenang. Ketika kakak Xiaoyan berhasil mendapatkan tempat di 10 besar. Ling Ying tanpa daya mengangguk, namun dia tidak mengatakan hal lain. Tubuhnya melintir dan berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Hari berikutnya, seperti biasa, stadion saat ini sudah dipenuhi dengan kerumunan manusia. Beberapa tetua sudah duduk di kursi masing-masing, termasuk ketua pertama Su Qian. Setelah babak penyisian kemarin, hanya ada 25 pesaing yang tersisa. Oleh karena itu, kami membutuhkan semua orang untuk mengundi sekali lagi. Namun, karena ada kelebihan 1 orang, maka kami memutuskan orang itu akan maju tanpa syarat. Dan itu kami akan berikan kepada Jian. Adakah yang keberatan? Tatapan Su Qian beralih ke tempat penonton dan bertanya. Namun semua orang menggelengkan kepala mereka serempak. Melihat tidak ada yang keberatan, Su Qian kemudian melanjutkan. Baiklah, mari kita mulai untuk mengundi. Su Qian tersenyum dan mengangguk ke arah silinder bambu di atas meja batu. Mendengar ini, 24 pesaing segera bergegas dan secara berurutan mengambil tongkat bambu dari silinder. Nomor 7. Xiaoyan secara acak melirik nomor pada tongkat bambunya sebelum dia segera kembali ke tempat penonton. Pertandingan pertama dari putaran kedua, nomor 3. Su Qian melambaikan tangannya dan berteriak. Segera, 2 sosok manusia muncul dari tempat penonton dan mendarat di arena. 2 orang ini adalah peringkat 20 dan 22. Pertandingan dimulai. Suara lemah Su Qian terdengar. Dalam sekejap, suasana tegang di arena benar-benar meledak. Hei, Xiaoyan. Ketika mata Xiaoyan terfokus pada pertarungan di arena, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di sampingnya. Ketika dia menoleh, itu adalah suara Ling Yan. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya bersiap untuk pertandingan berikutnya? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kamu nomor 7 bukan? Ling Yan duduk di samping Xiaoyan dan tertawa saat dia bertanya. Ya, Xiaoyan mengangguk saat dia menatap Ling Yan dengan ragu-ragu. Sepertinya kamu benar-benar tidak menyembunyikan nomormu. Awalnya lawanmu adalah peringkat 24. Namun orang itu kebetulan milik kelompok Liu Qing. Oleh karena itu, dia menukar nomornya dengan milik Yao Sheng. Oh? Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia bertanya. Tidakkah mengubah nomor seseorang melanggar aturan? Nomor untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang menyembunyikan nomor mereka. Tidak ada yang bertindak sepertimu secara sembarangan mengungkapkannya. Ling Yan merengkuk mulutnya dan mengambil sebatang bambu dari sakunya. Mengapa kita tidak menukar milik kita? Lawanku saat ini seorang yang menempati peringkat 19. Dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng. Xiaoyan sedikit terharu ketika melihat tindakan Ling Yan. Dia hanya tersenyum sedikit. Secara kebetulan, aku juga merasa bahwa orang itu merusak pemandangan karena dia ingin memberi pelajaran. Bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Ling Yan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa ketika melihat penolakan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menepuk bahu Ling Yan. Dia sejenak memutar kepalanya untuk melihat Yao Sheng, sebelum kembali mengalihkan tatapannya pada pertandingan di arena yang sudah berakhir. Putaran kedua kompetisi masih terus berlanjut. Para pesaing di stadion muncul satu demi satu sampai akhirnya giliran Wu Hao. Xiaoyan menatap Wu Hao di arena yang sedang ditekan oleh lawannya sampai terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Wu Hao dapat dianggap kurang beruntung hari ini karena lawannya kali ini ahli di 10 besar. Dia secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan.
Meskipun dia telah berjuang habis-habisan, pada saat ini kendali atas situasi pada dasarnya benar-benar berada dalam tangan lawannya. Sudah tidak buruk bahwa Wu Hao mampu mencapai ke titik ini. Jika dia bertemu dengan lawan yang di peringkat 20-an, dia mungkin bisa melawannya. Sun Er menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum ketika dia berbicara. Ya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Sejak awal, tujuan Wu Hao tidak bersaing untuk berada di posisi 10 besar. Tujuan utamanya hanya ingin bertarung dengan ahli sejati Akademi Dalam. Oleh karena itu, dia tidak akan kecewa bahkan jika dia kalah. Di arena, pada saat ini, Wu Hao sudah benar-benar ditekan oleh lawannya sampai dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk membalas. Dalam salah satu tabrakan doji yang kuat yang menutupi tubuhnya langsung hancur, bahkan membuat tubuh Wu Hao keluar dari arena. Wu Hao bertindak dengan cara yang cukup lugas. Setelah tubuhnya terlempar dari arena, dia menengkupkan tangannya ke arah pemenang, sebelum menggosok bagian tubuhnya yang memar, kemudian kembali ke tempat penonton. Orang itu sangat kuat, dia memang layak menjadi 10 besar di peringkat kuat. Aku telah menggunakan semua taktikku, tetapi hanya mampu bertahan 30 pertukaran. Wu Hao berseru kepada Xiaoyan dan lainnya. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Itu hanya beberapa luka fisik, aku akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao melambaikan tangannya dengan cara yang tidak peduli. Dia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba dia mendengar suara tua dari kursi juri. Pertandingan berikutnya, nomor 7. Tampaknya giliranmu untuk pergi bertarung. Xiaoyan juga tertegun ketika mendengar ini. Tak terduga itu akan menjadi gilirannya begitu cepat. Dia perlahan memutar kepalanya dan menyapu pandangannya ke arah Yao Sheng yang juga tercengang. Kemudian dia berdiri dan memasuki arena. Semua orang juga terkejut ketika mereka mengamati Xiaoyan yang telah muncul di arena. Dia cukup cepat untuk turun ke arena. Liu Fei mengungkapkan senyum dingin saat menatap Xiaoyan yang muncul di arena. Yao Sheng, jika kamu kalah dengan orang itu, jangan muncul di sampingku di masa depan. Sudut mulut Yao Sheng terangkat, kekejian muncul di wajahnya. Fei Er, kamu dapat yakin aku akan mengalahkan orang itu sampai dia berlutut untuk memohon belas kasihan di depan semua orang. Liu Fei tersenyum puas ketika mendengar Yao Sheng. Mata cantiknya melesat ke arah Sun Er di kejauhan dengan kejam berbicara dalam hatinya. Gadis rendahan, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjadi sangat sombong setelah Xiaoyan dikalahkan. Hati-hati, Xiaoyan bukan lawan biasa. Liu Qing yang telah beristirahat dengan mata tertutup sedikit mengernyit. Dia menatap Yao Sheng yang akan memasuki arena. Ketua, kamu dapat yakin sampah jenis ini tidak layak untukmu. Aku sendiri sudah cukup. Saat kata-katanya jatuh, Yao Sheng melompat turun dan mendarat di arena. Dia kemudian menatap Xiaoyan dengan kebencian. Sungguh orang yang beruntung. Kamu benar-benar beruntung selama perjalananmu di sini. Namun biarkan aku membantumu mengakhiri keberuntunganmu. Wajah Xiaoyan tidak memiliki banyak fluktuasi. Dia terlalu malas mendengarkan kata-kata dingin Yao Sheng. Kemudian dia hanya melirik ke belakang, melemparkan tatapannya ke kursi juri, menunggu pertandingan dimulai. Su Qian perlahan berdiri, tatapannya menyapu dua orang di arena. Sesaat kemudian, tangannya dengan lembut melambai. Pertandingan dimulai. Saat suara Su Qian jatuh, suasana seluruh stadion tiba-tiba meledak. Saat ini menjadi tegang. Yao Sheng yang pertama melepaskan serangan, doji kehitaman di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan tubuhnya berubah menjadi bayang samar dan melintas ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, dia sudah muncul beberapa meter di depan Xiaoyan dengan dua belati di tangannya. Kecepatan Yao Sheng juga membuat Xiaoyan terkejut. Setelah berjarak 3 meter dari Yao Sheng, dia akhirnya bergerak. Suara petir samar muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia sudah pindah beberapa langkah ke belakang. Penguasa hitamnya mengayun, membawa seorang angin ganas menyapu Yao Sheng. Yao Sheng juga terkejut ketika melihat Xiaoyan mampu menarik beberapa jarak di antara mereka dari jarak sedekat itu. Di bawah desakan angin yang datang padanya, kakinya menekan tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang. Kedua belati di tangannya dengan kasar menusuk dengan cara seperti kilat dan menekan penguasa hitam. Suara dentang logam segera terdengar, percikan api menembak ke segala arah. Saat kedua belati Yao Sheng menekan penguasa hitam, tangannya meringkuk. Dia meminjam kekuatan dari penguasa hitam dan berputar di udara. Kedua tangannya yang memegang belati sekali lagi menusuk ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia menghadapi variasi serangan kejam Yao Sheng. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Tubuhnya sekali lagi langsung mundur beberapa langkah. Penguasa hitamnya mengayun dan menembak ke arah Yao Sheng.
Yao Sheng terkejut ketika serangannya gagal. Tubuhnya dengan gesit menghindari penguasa hitam, kemudian dia mendarat di tanah. Xiaoyan juga menarik kembali penguasa hitamnya dan mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Sheng yang mendarat di tanah dengan aman. Yao Sheng dengan lembut mengusap kedua belati di tangannya. Selama pertukaran marka sebelumnya, dia jelas dapat merasakan pengalaman tempur Xiaoyan sudah sebanding dengannya. Dia hanya akan mengandalkan levelnya untuk menekan Xiaoyan. Aku tidak bisa berakhir imbang, kalau tidak VR tidak akan senang. Segera doji warna hitam sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Aura menekan segera terbentuk dan menutupi setengah arena. Tentu saja penekanan doji semacam ini secara alami tidak memiliki banyak dampak pada Xiaoyan. Peng doji warna hijau perlahan melonjak dan menyebar dari tubuhnya, menekan kembali doji Yao Sheng. Namun Xiaoyan benar-benar dirugikan dalam tabrakan doji ini. Jelas ini adalah celah level di antara mereka. Tidak peduli sekuat apapun kamu, ini adalah celah level di antara kita. Yao Sheng tidak bisa menahan tawa saat mengamati Xiaoyan yang telah ditekan dalam pertukaran doji sampai tidak dapat melawan. Xiaoyan melirik samar pada Yao Sheng yang bangga. Kedua tangannya perlahan membentuk segel aneh. Sesaat kemudian dia dengan lembut berteriak, "Skypark Prince Change, perubahan lotus hijau." Peng, aura Xiaoyan sekali lagi melonjak. Dalam sekejap, auranya dan Yao Sheng akhirnya hampir seimbang. "Yao Sheng, kamu tidak boleh kalah dengan sampah ini. Dia..." Di tempat penonton, Li Fei tiba-tiba berteriak. Wajahnya segera menjadi cemas saat menatap Xiaoyan yang auranya tiba-tiba melonjak. Namun sebelum hinaan diteriakkan lagi olehnya, dia merasakan tatapan dingin Sun Er menembak ke arahnya. Nyala api warna emas sudah berkedip-kedip di mata Sun Er. Pada saat berikutnya, dia hanya bisa menelan kata-katanya. Mendengar suara Li Fei dari tempat penonton, tatapan Yao Sheng untuk menatap Xiaoyan menjadi lebih gelap. Kemudian dia sekali lagi menembak ke arah Xiaoyan. Dua belati di tangannya memunculkan beberapa bayangan, berkali-kali menembaki Xiaoyan. Cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan berkedip-kedip dan penguasa hitamnya menjadi seperti perisai, melindungi seluruh tubuhnya dari bayangan belati yang berkali-kali mendarat pada penguasa hitam. Serangan badai liar Yao Sheng berlanjut selama 5 menit sebelum perlahan melambat. Sesaat kemudian, belati-belati itu tiba-tiba menghilang. Xiaoyan dengan kasar memegang penguasa hitamnya saat dia mengambil beberapa langkah mundur. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Dia kemudian perlahan menghembuskan napasnya yang terengah-engah. "Yao Sheng, gunakan semua kekuatanmu, jangan bertele-tele bersamanya." Suara Li Fei sekali lagi terdengar dari tempat penonton. Yao Sheng merajut alisnya sedikit ketika dia mendengar suara mendesak Li Fei. Tatapannya segera menjadi serius saat dia menatap Xiaoyan, kemudian tangannya membentuk beberapa segel. Segera doji warna hitam yang lebat keluar dengan cepat dari tubuhnya sebelum membungkus di sekelilingnya. Dunia air hitam. Segera gumpalan doji warna hitam Yao Sheng tiba-tiba berputar, dengan cepat menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat mundur dan menghindari cairan hitam yang menembak ke arahnya sebelum tubuhnya tiba-tiba berhenti. Karena kedua kakinya tanpa sadar sudah melangkah ke dalam genangan air hitam yang mengandung kekuatan hisap yang cukup kuat. Hanya dalam sekejap mata, lapisan sepatu Xiaoyan sudah sekarat dan dia sudah terjebak dalam genangan air hitam ini. "Seluruh area adalah domainku. Bagaimana kamu bisa mendarat di atas kakimu? Kamu telah kalah dalam pertandingan ini." Tawa dingin Yao Sheng tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tubuhnya muncul dari genangan air hitam. Belati di tangannya dengan kasar menusuk ke arah tangan Xiaoyan. Namun tepat ketika dia akan menyerang targetnya, angin ganas tiba-tiba bertiup ke arahnya dan Xiaoyan sekali lagi menghilang. Ketika dia melihat, dia sudah menyadari bahwa Xiaoyan sudah muncul di udara dengan sayap ungu hitam yang mengepak di belakangnya. Dengan suara tertegun, dia berkata, "Mengubah doji menjadi sayap?" Saat ini seluruh stadion terdiam ketika Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan menggantung di udara. Su Chen yang berada di kursi juri juga tertegun saat melihat Xiaoyan, namun dia tiba-tiba memahami sesuatu. Ini sebenarnya teknik do tipe terbang. Sungguh tak terduga, bocah kecil ini bahkan bisa mendapatkan teknik do yang langka seperti itu. Untungnya, aku hampir berpikir sejenak bahwa anak kecil ini telah maju ke level doang. Beberapa tetua diam-diam menyeka keringat di dahi mereka. Jika Xiaoyan yang belum genap berusia 20 tahun telah mencapai level ini, mereka akan benar-benar merasakan sakit hati dan kemarahan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah Xiaoyan juga seorang alkemis tingkat 5.